diharuskan kita menjaga adab-adab sunnah secara zahir dan batin, baik itu dalam ada kebiasaan makan, minum, ngobrol, atau ibadah. Karena tidak ada di dalam perbuatan kita, baik itu yang ada kebiasaan dan yang ibadah, kecuali di dalamnya mengandung adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makan diajarkan ada adabnya. Minum diajarkan ada adabnya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diajarkan adabnya. Nah, masuk masjid, keluar masjid diajarkan adabnya. Ketika kita berbicara dengan kawan, dengan teman, ada adabnya. Nah, begitu juga ibadah, sholat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis, dan semisalnya. Karena itu perhatikan adab-adab itu di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Gunanya apa kita menjaga adab, baik itu dalam adat ataupun ibadah, agar sempurna mutabaahnya kamu dan peneladannya kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu agar dalam mengikuti Nabi, dalam meneladani Nabi sempurna. Ketika kita sempurna di dalam meneladani Nabi, mengikuti Nabi, disitulah ukuran kadar kedekatan dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin sempurna peneladanan kita kepada Nabi, semakin besar cinta kita kepadanya, semakin dekat jarak kita dengannya. Nah, sehingga beliau Al-Imam Al-Haddad mengatakan, jika kamu ingin menjadi siddiqin, siddiq ini derajat yang tinggi daripada kewalian, dan tidak bisa digapai derajat siddiq ini kecuali orang itu melewati tingkatan-tingkatan kewalian, ya, melewati dari tingkatan ke tingkatan sampai dia mendapatkan derajat siddiq. Ya. Beliau mengatakan, kalau kamu ingin menjadi siddiq atau tergolong daripada siddiqin, maka jangan melakukan sesuatu daripada adat, khususnya ibadah, kecuali kamu telah mencari, memerhatikan apakah Rasulullah melakukannya atau salah satu daripada sahabat mengerjakannya. Jadi yang ada khususnya yang ibadah. Jadi jangan kamu memulainya, jangan kamu melakukannya kecuali kamu cari dulu, Rasulullah mengerjakan enggak? Sahabat melakukan enggak? Itu dalam ada, khususnya ibadah. Tidak kita lakukan kecuali kita tahu bahwa ini dilakukan oleh Rasulullah, atau ini dilakukan oleh para sahabat, baru kita masuk di dalam perbuatan itu.
baru kita mengerjakan dalam perbuatan. Yaitu yang seperti yang dikatakan oleh Imamul Haddad dalam qasidahnya, gadaman ala gadamin. Mereka itu melakukan itu setapak demi setapak. Artinya apa? Tidak berpaling sedikit pun dari apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Jadi yang dilakukan itu adalah yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Itu yang dilakukannya. Jadi enggak memindah langkahnya ke yang lainnya. Kenapa? Ada langkah yang kokoh, yang tepat, yang pasti. Ibarat ini, ada jalan yang terputus dengan sungai. Kemudian diletakkanlah di jalan tersebut seperti bebatuan. Lah, tapi kita nggak tahu ini batu yang kokoh, yang kuat, atau ini gabus yang ngambang. Nah, kita lihat orang yang sudah melaluinya. Orang tadi yang sudah melalui itu nginjeknya yang mana saja. Oh, nginjek yang ini, yang ini, yang ini. Loh, itu sudah pasti. Itu yang dilakukan oleh para aulia. Ngikuti orang-orang yang mulia sebelumnya, sehingga mereka ngikuti yang itu. Ini sudah pasti selamat, tidak kejebur. Jangan nyoba-nyoba. Sing iki paling ya tidak apa-apa. Cuma wong-wong aja ngelewati kono anu. Jangan. Kenapa? Bisa jadi kamu terpeleset situ. Auzubillah min. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk apa? Benar-benar ngikuti, meneladani. Ngikuti langkah demi langkahnya mereka. Makanya kalau kita mau melihat itu, kita lihat mereka. Gimana mereka? Jangan kita buat sendiri. Udah cocok itu, kita buat seperti ini, yang ini, tidak bisa. Salah, rusak. Nah, kita perhatikan aja sudah. Majelis sholawat, ketika tidak mengikuti mereka, apa yang terjadi? Rusak. Ya. Bukan majelis sholawat, tapi majelis apa? Joget. Kemudian bukan majelis yang memberikan khidmat rauhani, ya. Nggak ada. Maksiat, duduknya campur laki perempuan, ya. Bukan mahram dan yang lain sebagainya. Kenapa? Sudah salah langkah. Bukan di langkahnya orang-orang terdahulu. Dalam adat aja kita seperti itu, apalagi dalam ibadah. Jadi kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, masuk. Lakukan. Kenapa alasannya kok seperti itu? Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al gudra ala dzalik fa amsik anhu. Wa in syamilathul ibaha. Kalau kamu tidak mendapatkan mereka melakukan itu, padahal mereka mampu melakukannya, maka kamu tinggalkan, hindari itu. Mereka mampu loh melakukannya, tapi mereka menghindari, nggak melakukannya. Lah kamu pede seperti mereka, tinggalkan. Sekalipun hal itu mubah. Sekalipun hal itu mubah. Apalagi kalau sudah jelas makruh, haram, mubah. Ya. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin alimuhu fi tarkih. Maka karena mereka itu tidak mungkin meninggalkan sesuatu itu kecuali mereka tahu meninggalkannya itu
ada kebaikannya, besar kebaikannya, banyak kebaikannya, makanya ditinggalkan sama mereka daripada dilakukan. Wa in ra'aitahum dakhalu fi fa'rif awalan kaifiyata dukhulihim fihi waqtadibihim fidzalik. Kalau kamu mengetahui bahwa mereka mengerjakan, sebelum kamu mengerjakannya, pertama cari tahu dulu bagaimana cara mereka melakukannya. Gimana caranya mereka melakukannya? Oh, mereka melakukan. Nabi dulu melakukan, para sahabat melakukan. Nah, jangan kamu ismelu melakukan, jangan langsung, tapi cari dulu bagaimana caranya Rasulullah melakukannya. Nah, bagaimana caranya sahabat melakukannya. Paham ya? Nah, makanya ada sebagian ulama itu nggak mau makan bitih. Bitih ini ada yang ngomong semangka, ada yang ngomong melon, belewa, ya belewa. Ya. Ada yang ngomong semangka, ada yang ngomong belewa. Sebagian mereka nggak mau makan semangka atau belewa ini. Ya. Alasannya apa? Katanya dia apa? Aku dengar Rasulullah makan, tapi nggak sampai kepadaku bagaimana caranya Rasulullah makan. Jadi ditinggalkan makan bitih sebab nggak tahu caranya bagaimana Rasulullah memakannya. Dan dia tahu kalau Rasulullah makan, tapi karena caranya nggak tahu bagaimana Rasulullah makannya, milih nggak makan. Nah, jadi sosok yang mulia. Kita kan nggak salah, sapopo, halal. Yang penting kan halal lah, nggak haram. Nggak ada peneladanan akhirnya. Di dalam adah kita nggak ada peneladanan, lebih-lebih dalam ibadahnya nanti. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, di dalam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.